Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, yaitu Bapak Dr. Ahmad Juhaidi SAG MPDI. Yang saya hormati kawan-kawan sekalian mahasiswa kelas reguler, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil review jurnal saya yang berjudul tentang pendidikan dan ekonomi. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil review jurnal saya. Hasil review. Dari jurnal tersebut dikatakan bahwa negara Hongaria berubah secara drastis dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Peneliti di situ mengatakan bahwa pada tahun 1970-an, selama paruh kedua abad ke-20, Barat mengalami revolusi dalam pendidikan dan mengatakan bahwa pendidikan memiliki dampak yang sangat besar pada pengembangan ekonomi, khususnya di suatu negara. Salah satu peneliti, yaitu Denninson, sepenuhnya mengarahkan perhatiannya kepada pendidikan dan mengatakan bahwa pengukuran pendidikan dan pengetahuan sangat berpengaruh atau bertanggung jawab terhadap ekspansi ekonomi. Pada Perang Dunia Kedua menyebabkan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melahirkan era nuklir dan komputer, yang menyebabkan meluasnya demokratisasi masyarakat seluruh Eropa Barat, yang pada akhirnya timbulnya kesetaraan kemampuan untuk pendidikan menengah dan universitas untuk pria dan wanita. Pada masa lalu pendidikan dasar sangat tidak memadai. Pada konferensi di Den Haag, OLRC mempresentasikan kepada peserta bahwa saat itu Eropa jauh berada di belakang Amerika Serikat dalam usia individu yang berpendidikan teknis atau memenuhi syarat. Dari tahun 1950 sampai 1959, pendidikan di Eropa masih sangat rendah sekali. Kalaupun ada yang sekolah menengah, rata-rata hanya dari ekonomi keluarga kelas atas saja. Tetapi pada tahun 1960 sampai 1969, di Eropa mengalami ledakan kemajuan di bidang pendidikan. Di negara Perancis mengeluarkan program wajib belajar 10 tahun. Dan pada tahun 1983, negara Belgia adalah salah satu negara yang pertama kali meresmikan wajib belajar 12 tahun dari usia 6 tahun sampai 18 tahun. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan Belgia dengan suara bulat menyimpulkan bahwa pendidikan umum sangat mempengaruhi populasi orang dewasa, kemampuan beradaptasi untuk berubah, dan memperoleh keterampilan baru sejalan dengan pendidikan menengah dan pendidikan tingkat universitas. Antara tahun 1950 sampai 1970, jumlah mahasiswa yang kuliah di beberapa universitas Eropa semakin meningkat, yang dari 24 universitas menjadi 47 universitas yang disebut dengan universitas terbuka, yang pelatihan khususnya diantaranya di bidang radio dan televisi. Dan universitas tersebut menerima siapapun yang mau masuk kuliah di sana, sehingga pada tahun 1980-an rasio siswa usia dalam kelompok 18 tahun hingga 24 tahun naik menjadi sepertiga. Pendidikan tinggi sangat erat hubungannya dengan perekonomian. Negara Jerman secara tradisional adalah merupakan benteng dari pendidikan teknologi dan menawarkan gelar doktor di bidang teknologi. Sedangkan universitas teknik tradisional juga menawarkan kursus lain yang terkait dengan dunia bisnis, sehingga jenis sekolah bisnis menjadi populer di Eropa. Sehingga banyak negara di Eropa membuka sekolah-sekolah bisnis. Di antaranya negara Perancis yang mendirikan École Nationale
yang lulusannya berspesialisasi dalam administrasi perekonomian. Dan negara Perancis menjadi contoh dari revolusi abad ke-20 di dunia pendidikan yang ada di Eropa Barat. Setelah Perang Dunia Kedua, faktor yang menonjol dalam ekspansi ekonomi adalah adanya peningkatan tenaga kerja yang lebih terlatih. Dikarenakan bahwa modal manusia menjadi meningkat sangat penting dalam beberapa tahun. Dengan adanya pendidikan yang baik, maka akan meningkatkan keahlian dari para pekerja, yang nantinya tentu akan meningkatkan perubahan dan kompleksitas sektor industri yang makin berkembang di suatu negara. Hongaria adalah salah satu negara yang sebelumnya merupakan negara yang rendah baik dalam pembangunan maupun dalam bidang pendidikan. Namun sejak abad ke-19, Hongaria mulai melakukan industrialisasi dan mendidik rakyatnya untuk selangkah lebih maju dari Barat, serta mereformasi total sistem pendidikannya guna untuk mewujudkan tujuannya, yaitu untuk bergabung dengan serikat ekonomi negara-negara yang lebih maju. Kesimpulan, pendidikan merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan suatu negara. Selain itu, pendidikan juga merupakan penentu ekonomi dari suatu negara. Para ekonom juga sependapat bahwa sumber daya manusia dari suatu negara bukan berbentuk modal fisik ataupun berbentuk material, melainkan merupakan faktor yang akan menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa. Faktor sosial ekonomi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keputusan rumah tangga dalam melakukan investasi terhadap pendidikan anak. SDM yang berkualitas tersebut hanya dapat dihasilkan oleh sebuah sistem pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas pula teori human capital yang mengasumsikan bahwa pendidikan formal merupakan instrumen terpenting untuk menghasilkan tatanan ekonomi yang memiliki produktivitas yang tinggi. Tidak mengherankan beberapa negara di dunia dengan sangat cepat menanggapi tentang pentingnya investasi manusia sebagai bentuk prioritas utama investasi non-fisik. Menurut ekonomi klasik seperti Theodore School, Harvey Leibenstein, dan Gary Becker yang mengembangkan analisis mereka menganggap pendidikan sebagai bagian dari investasi yang akan memberikan keuntungan atau return di masa mendatang. Ya, demikianlah hasil review jurnal dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan nanti kalau ada kawan-kawan ingin memberikan masukan atau tanggapan atau juga pertanyaan, bisa nanti melalui LMS Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.